Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, kita harus bersyukur pastinya kita diberi kesehatan ya, dan wajib kita syukuri. Oke, sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, salah satu siswa untuk memimpin berdoa. Bisa dimulai? Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini ada siswa yang tidak berangkat. Berangkat semua ya, alhamdulillah. Oke, untuk mengawali materi pada pagi hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita sudah mempelajari tentang keanekaragaman hayati tingkat gen, lalu tingkat apa? Ayo, yang kedua tingkat gen, tingkat jenis, dan yang terakhir adalah tingkat ekosistem. Pastinya pada tingkat ekosistem itu dapat dikelompokkan menjadi dua, ada ekosistem darat dan ekosistem air atau perairan ya. Kalau ekosistem darat contohnya, oke. Yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu keanekaragaman hayati di Indonesia, yaitu khususnya ekosistem perairan atau akuatik. Nah, capaian yang akan kita capai pada pagi hari ini ya, peserta didik memiliki kemampuan untuk responsif terhadap isu-isu global dan berperan aktif dalam memberikan penyelesaian masalah. Artinya di sini kalian dituntut untuk bisa melakukan apa? Mengamati ya, lalu memprediksi, merencanakan, dan melakukan penelitian serta mengkomunikasikan. Artinya mengkomunikasikan itu mendiskusikan ya dengan teman atau kelompok ya. Nah, melalui keterampilan proses juga dapat dibangun sikap ilmiah dan sebagai profil pelajar Pancasila yang berpikir kritis, inovatif, dan menanamkan jiwa wirausaha. Lalu kompetensi intinya ya, diharapkan kalian dapat menganalisis komponen-komponen ekosistem ya, khususnya yang akan kita pelajari nanti yaitu komponen ekosistem air tawar ya, melalui model pembelajaran project based learning. Artinya di sini kamu menghasilkan suatu produk hasil ya, kamu menghasilkan produk atau hasil. Lalu yang kedua, diharapkan peserta didik atau kalian mampu membuat suatu karya yang dapat menunjukkan interaksi antar komponen ekosistem dengan aliran energi dengan daur hidupnya melalui, contohnya di sini adalah miniatur air terjun. Sudah paham apa yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini? Next. Jenis ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar ini terbagi menjadi dua macam, yaitu perairan yang mengalir dan perairan yang menggenang. Contoh perairan yang mengalir itu apa? Airnya yang mengalir, air terjun. Selain itu, air sungai, ya, itu mengalir dari hulu ke hilir. Ya, airnya berarti ada pergerakan air. Lalu yang airnya tenang atau menggenang, ya, contohnya adalah danau, apa? Waduk, rawa, kolam,
akuarium, ya kan? Akuarium. Oke. Nah, perairan-perairan tadi yang mengalir itu disebut dengan lautik. Ya. Perairan yang mengalir itu disebut dengan lalu perairan yang menggenang disebut dengan lentik. Ya, lentik. Oke. Tolong ini LKPD-nya nanti dibuka, dibagi satu-satu. Tolong ini dibuka dulu. Ini hasil pengamatan, ini untuk gambarnya. Oke. Sudah dibuka ya? Oke. Sebelum kalian memulai, kamu bisa melihat tayangan untuk mengidentifikasi komponen-komponen apa saja yang ada pada ekosistem air tawar, khususnya kolam atau zona lentik. Kalian bisa mengamati, kamu bisa tulis di dalam LKPD kamu siapkan alat tulisnya. Tolong dikeluarkan alat tulisnya. Kamu bisa tulis di kertas yang sudah saya siapkan. Oke, sudah kalian amati ya. Kira-kira komponen-komponen apa saja sih yang ada di dalam ekosistem kolam tersebut? Komponen apa? Biotik. Apa kira-kira yang kamu temukan di sini? Ada komponen biotik yang hidup berarti. Ada tumbuhan air. Tumbuhan air apa aja nih? Ganggang. Terus yang ini apa ini? Apa namanya? Ayo. Tumbuhan air. Eceng gondok. Terus apa lagi? Kita hidup apa? Oke. Terus? Oke. Nah, di situ setelah kamu mengidentifikasi, kamu bisa tulis di dalam LKPD yang sudah saya siapkan. Setelah itu, kamu akan membuat rancangan, ya, ide, gagasan untuk membuat suatu ekosistem buatan. Alat-alatnya sudah dibawa semua? Sudah ya? Oke, nanti kita akan mempraktekkan, kamu akan membuat ekosistem buatan. Tolong dikerjakan berdasarkan kelompok. Silakan kalian diskusikan apa yang kamu temukan pada tayangan video tadi. Ini bisa dibagi semuanya kelompok, punya bisa dikeluarkan. Oke, kalau sudah, sekarang dari kalian itu sudah menemukan komponen-komponen ekosistem air tawar khususnya, lalu dalam benak kalian itu kamu harus mempunyai suatu ide. Kira-kira ya hasil apa atau karya apa yang akan kamu buat ya untuk
menyerupai dengan ekosistem air tawar. Kira-kira apa? Kamu punya ide? Membuat apa? Ya? Idenya apa? Akuarium. Membuat akuarium. Oke. Selain akuarium, ada ide lagi? Aquascape. Oke. Pernah melihat aquascape ya? Itu salah satu ekosistem buatan, artinya memang rekayasa ya oleh manusia. Nah, di situ ada beberapa komponen biotik maupun abiotik. Kalau kamu sudah punya ide, contohnya di sini ada pengen membuat aquascape, kalau di sini pengen membuat apa? Air terjun. Sekarang kamu desain ya. Gambar saja, desain gambarnya seperti apa. Lalu di situ kan komponennya tadi sudah kamu buat. Sekarang kamu buat gambarnya secara tidak usah secara detail ya, gambaran saja, desainnya saja. Setelah itu kamu tuangkan dalam sebuah karya. Alat-alatnya sudah kamu persiapkan? Sudah. Oke. Kalian berarti kelompok ini berbagi. Ada yang mendesain gambarnya, lalu ada juga yang mempersiapkan peralatan-peralatan yang akan kamu buat nanti. Silakan kamu berbagi tugas. Yang mau mendesain, lalu yang menyiapkan alat, siapkan alat. Alatnya tolong dibawa dulu. Nanti itu diselesaikan di rumah, lalu untuk pertemuan berikutnya hasil karyanya itu dibawa ke sini lalu kamu presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, kalau dahulu salah satu siswa untuk jawab ke soal tadi mulai. Saya akan terlebih dahulu pasal kerja habis lalu mencatatkan ya proses tersebut dan akhirnya pada kesempatan pagi ini produk kalian sudah jadi semua ya. Oke ya. Untuk produk nanti kalian nanti akan diujikan hasilnya seperti apa sih produk kalian. Artinya dari komponen biotik maupun abiotiknya
itu terjadi interaksi apa tidak ya, itu pada akhir ya. Tapi sebelumnya kita mau presentasikan ya, sesuai tugas dari saya yang kemarin ya. Selain kamu membuat suatu produk hasil kerja, kamu juga akan mempresentasikan dari kegiatan kamu membuat produk tersebut ya. Pastinya dari tadi malam kalian sudah membuat PPT-nya sudah dikirim? Ya sudah. Saya gunakan untuk memulai presentasi kali ini. Tolong ini sudah jadi dicoba di rumah ya, ini videonya. Oke, nanti kita uji ya. Kesimpulan, dalam ekosistem keberadaan komponen abiotik sangat mempengaruhi komponen biologi. Misalnya pada tumbuhan dapat hidup baik apabila lingkungan memberikan unsur-unsur yang dibuatkan tumbuhan tersebut, yaitu air, udara, cahaya, dan garam-garam mineral. Begitu pula sebaliknya, komponen biotik sangat mempengaruhi komponen abiotik. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Kamu bisa, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ya. Sebutkan namanya siapa? Ya. Dapat berfungsi sebagai produsen, menjadi sumber makanan ikan, tempat sembunyi ikan. Berarti Hijrah itu sebagai produsen ya? Ya. Artinya sebagai produsen. Dan di samping itu berarti menghasilkan apa kalau produsen? Makanan. Makanan oksigen ya. Ada oksigen tadi untuk pernapasan ikan. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh, ya. Akuarium dapat digunakan untuk budidaya ikan air tawar maupun ikan air laut, dan pada kegiatan pembenihan dan pemeliharaan ikan hias. Fungsi akuarium sebagai wadah untuk budidaya ikan. Akuarium juga dapat berfungsi sebagai penghias ruang di mana keindahan dapat dinikmati oleh penggemarnya. Oh, berarti kesimpulannya akuarium itu satu sebagai tempat budidaya ya, budidaya atau penangkaran. Lalu fungsi yang kedua sebagai fungsi hias ya, untuk keindahan. Bisa benar-benar ada pertanyaan lagi, tanyakan lagi, ngomongin. Tidak ada? Ya, silakan ditutup kalau tidak ada pertanyaan. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan. Terus misalnya dan ekstrim. Dan yang terakhir skor. Oh, masih ada lampu akuarium masih anak-anak berpikir tumbuhan hijau atau ganja ikan bunga di bawah rejim air. Ini benar-benar alat pembedahan. Nah, untuk proses pembuatannya, pertama kita harus memasukkan perlengkapan alat dan bahan yang sudah kita sediakan. Kemudian potong styrofoam dalam susunan sesuai dengan desain gambar yang sudah desain video.
Oke. Ciri-ciri ekosistem akuarium itu terdapat air, tidak tercemar oleh limbah, variasi suhu tidak menyolok, dan penetrasi cahaya yang kurang. Apakah ada lagi pertanyaan? Ada. Oke, kalau tidak ada kita beri tepuk tangan dulu. Oke, untuk nanti kita praktekkan ya ini ya. Kita akan ujikan hasil dari produk kalian apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Terus untuk dari materi keanekaragaman hayati tingkat ekosistem khususnya ekosistem air tawar, kami sudah mengetahui komponen apa saja, lalu biotanya apa saja, lalu fungsinya dari akuarium tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman. Ya, selain untuk budidaya juga untuk biasa, ya, memperindah ruang, ya, ruang kerja dan belajar dan seperti ini. Kira-kira kamu senang nggak sih kamu menghasilkan produk seperti ini? Senang ya? Kamu bisa berkreasi, kamu bisa berinovasi. Oke, karena waktunya sudah habis, ya, kita bagi jam pelajaran, maka saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.